Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, NIM 1801105. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-5, yaitu dari mata kuliah Audit Sistem Informasi yang diampu oleh Ibu Dr. Faizarini Eskom MKom. Yang pertama, saya mulai dengan pengertian COVID-5. Apa itu COVID-5? COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tertentu. COVID-5 mempunyai sejarahnya. COVID pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, kemudian edisi kedua dari COVID diterbitkan pada tahun 1998, pada tahun 2000 dirilis COVID 3.0 dan COVID 4.0. Pada tahun 2005, kemudian COVID 4.1 dirilis pada tahun 2007. Dan saat ini COVID yang terakhir dirilis adalah COVID 5.0 yang dirilis pada tahun 2012. COVID-5 adalah evaluasi dari framework sebelumnya, yakni COVID 4.1 yang ditambah dengan FAL IT 2.0 dan RISE IT. FAL IT adalah framework tata kelola untuk menciptakan nilai bisnis dari investasi IT, sedangkan RISE IT adalah framework yang ditujukan untuk mengisi gap antara framework manajemen risiko yang umum dan detail sangat terkait dengan IT. Ini juga ada prinsip dari COVID. Yang pertama itu ada meeting stakeholder needs. Ini berguna untuk pendefinisian prioritas untuk implementasi perbaikan dan jaminan. Lalu yang kedua ada covering enterprise end-to-end. Bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola IT perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Lalu yang ketiga ada applying a single integrated framework sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework relevan lain, sehingga perusahaan mampu menggunakan COVID-5 sebagai framework tata kelola umum dan integrator. Lalu yang keempat ada enabling a holistic approach, yakni COVID-5 memandang bahwa setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu yang terakhir, yang kelima, separating governance from management. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Nah, selain prinsip, COVID pun juga mempunyai domain. Domain COVID-5. Yang pertama itu ada planning and organization. Secara umum, domain ini meliputi strategi dan taktik, serta identifikasi bagaimana IT dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran bisnis. Lalu yang kedua di situ ada execution and implementation. Domain ini menggambarkan bagaimana perubahan dan pemeliharaan dari sistem yang ada selaras dengan sasaran bisnis. Lalu yang ketiga ada delivery and support. Domain ini mencakup pencapaian hasil aktual dari layanan yang diminta. Lalu yang terakhir itu ada monitoring. Domain ini terkait dengan kerja manajemen, kontrol internal, pemenuhan terhadap aturan, serta menyediakan tata kelola. Seperti yang tadi sudah mempunyai prinsip, domain, COVID pun juga mempunyai manfaat. Yang pertama itu ada mengelola informasi dengan kualitas yang tinggi untuk mendukung keputusan bisnis, mencapai tujuan strategi dan pemanfaatan bisnis melalui pemakaian IT secara efektif dan inovatif, mencapai tingkat operasional yang lebih baik, lalu mengelola resiko terkait IT, mengoptimalkan biaya dari layanan teknologi IT, dan yang terakhir mendukung kepatuhan pada hukum peraturan perjanjian kontrak. Dari yang sudah saya jelaskan ada pengertian,
prinsip, domain, manfaat, dan sejarah. Dan di sini saya simpulkan COBIT itu sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. COBIT juga memiliki prinsip seperti yang tadi saya jelaskan, prinsipnya ada 5, domain juga ada 4, maupun manfaat bagi penggunanya tadi sudah saya jelaskan juga ada 6. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang COBIT 5 dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.